Cirebon memiliki catatan sejarah panjang melampaui beberapa zaman. Kemunculan Cirebon dalam sejarah sebagai kota niaga pesisir utara Jawa Barat dan wilayah Kesultanan Cirebon di masa silam sangat erat kaitannya dengan proses Islamisasi Nusantara. Cirebon adalah pusat penyebaran Islam untuk wilayah Tatar Sunda atau Jawa Barat dan sekitarnya. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Carbon yang ditulis tahun 1720 Masehi, Caruban Nagari adalah sebutan wilayah Cirebon tempo dulu, negeri yang masyarakatnya hidup makmur di bawah naungan pemerintahan Susuhunan Jati Purba Wisesa atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah seorang wali di Pulau Jawa yang menegakkan dan menata agama Islam di tanah Sunda. Bertahta di Keraton Pakungwati bersama uanya, Pangeran Cakrabuana, yang diberkati gelar Sri Mangana, yang menjadi Kikuwu Caruban kedua dan menjadi Manggala Caruban Nagari. Pada mulanya, nama Caruban adalah Sarumban yang berarti campuran, lalu diucapkan menjadi Caruban, akhirnya Carbon, Cirebon. Wali Songo atau Wali Sembilan memberkati nama Puserebumi, negeri yang ada di tengah bumi Pulau Jawa. Sedangkan penduduk setempat menamakan Nagari Gede yang diucapkan Garage, kemudian menjadi Gerage. Sejarah kolonial Belanda mencatat Cirebon pada zaman Hindu tidak terkenal. Saat itu terdapat peninggalan batu bertulis atau prasasti di Kawali. Di Talaga terdapat patung-patung perunggu dan sebuah danau yang dikeramatkan, digunakan penduduk setempat untuk upacara keagamaan mandi suci khusus untuk orang pribumi yang tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang Eropa. Suatu peristiwa penting dalam sejarah keagamaan di Cirebon adalah kedatangan seorang warga Arab, seorang penyebar agama Islam terkenal dengan nama Syekh Israel Ibnu Maulana atau Susuhunan Gunung Jati. Pada saat kedatangannya, masyarakat menghormati beliau dengan upacara persembahan dengan sebuah piring yang berisi sari godokan udang yang dinamakan Peter. Suatu daerah yang tadinya bernama Pakungwati, setelah itu dinamakan Cairebon atau Cirebon. Orang-orang Portugis menulisnya Carabon dan di dalam dokumen VOC ditulis Seribon, Sirebon, Cirebon. Syekh Israel Ibnu Maulana atau Susuhunan Gunung Jati menetap di atas Gunung Jati, di mana terdapat pula makamnya yang dipakai sebagai gelar beliau, Susuhunan Gunung Jati. Komplek makam Sunan Gunung Jati merupakan sebuah amphitheater dengan susunan yang terdiri dari 5 teras atau lapangan dengan ketinggian total setinggi menara kota di Amsterdam. Daerah ini pada saat abad 17 masih lapang, tanpa dinding dan anak tangga. Pada lapangan kedua di sebelah kiri dan kanan, terdapat pesanggerahan untuk para sultan yang datang untuk berziarah. Dalam sumber-sumber tradisi Cirebon, baik Babad Cirebon maupun Carita Purwaka Caruban Nagari, diceritakan tentang kepergian Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dengan adiknya Nyai Larasantang atas saran gurunya Syekh Datu Kahfi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima,
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di kota Mekah. Di sana, Nyai Larasantang dinikahi oleh Sarif Abdullah dari negeri Mesir, dianugerahi gelar Sarifah Muddaim, kemudian melahirkan seorang putra bernama Sarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi. Setelah berusia dewasa, Syarif Hidayatullah pergi ke Pulau Jawa menyusul uanya, yaitu Pangeran Cakrabuana yang telah menjadi Tumenggung Cirebon. Sekitar tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah datang di Cirebon dan menikah dengan putri uanya yang bernama Nyai Mas Pakungwati. Selanjutnya pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Tumenggung Cirebon, menggantikan Tumenggung Cakrabuana, sekaligus menggantikan kedudukan Syekh Datu Kahfi yang telah wafat. Pada 2 Dasi Sukla Paksa Cetra Masa, Sahasra Patang Atus Papat Ikang Sakakala, bertepatan dengan hari Kamis, tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi, Tumenggung Cakrabuana menobatkan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Raja Islam pertama Cirebon yang merdeka dari Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Atas dukungan Kamastu Kangsangan atau Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ampel Denta, melantik Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Cirebon Sinarat Sunda. Penobatan tersebut ditandai dengan gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purwawisesa, Panetep Penatagama Aulia Allahu Ta'ala Kutubil Zaman, Khalifatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gelar tersebut, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki otoritas penuh sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama di wilayah Tatar Sunda. Sejak saat itu, Sunan Gunung Jati menghentikan bulu bekti uyah kalawan terasi atau pengiriman pajak garam dan terasi dari Cirebon yang biasanya dibaktikan kepada Raja Pakuan Pajajaran. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cirebon, dikukuhkan dengan terbitnya Perda nomor 11 tahun 1989 tentang Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun, dimakamkan di puncak Astana Gunung Sembung. Beliau memerintah di Cirebon sebagai seorang ulama dan umaro selama 89 tahun dan berhasil membawa Cirebon pada puncak peradaban, masa kejayaan, dan kewibawaan. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, estafeta pemerintahan Cirebon dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu para Panembahan Cirebon. Pada masa penerus Sunan Gunung Jati, di Cirebon mulai terlihat terjadinya penurunan potensi ketahanan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Panembahan Ratu wafat pada tahun 1650 Masehi dan digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Girilaya. Keutuhan Cirebon sebagai kerajaan hanya sampai Panembahan Girilaya karena setelah wafatnya sejak tahun 1677
Cirebon terbagi menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pangeran Samsudin Martawijaya atau Sultan Sepuh I beserta keturunannya bertahta di Keraton Kasepuhan, sedangkan adiknya yang bernama Pangeran Badridin Kartawijaya atau Sultan Anom I beserta keturunannya secara tradisi bertahta di Keraton Kanoman.